لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوان والأخوات رحمكم الله. Alhamdulillah, di hadza sabah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni yang sangat mulia, yakni ibadah thalabul ilmi, mencari ilmu syar'i. Mudah-mudahan kedatangan antum ke sini mendapatkan perubahan, terutama perubahan kepada hal yang tetap istiqomah dalam mengamalkan sunnah beliau. Ikhwani fiddin, langsung saja ya. Insyaallah Ustadz Abdurrahman rahimahullah telah datang. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya karena beliau sempat agak terlambat di sini karena kondisi cuaca yang tidak mengizinkan, dalam arti mungkin jalan. Tadi sempat Ustadz kita mampiri dulu ke rumah Ustadz Afwan, karena mungkin dalam keadaan kondisi capek. Tapi alhamdulillah kami melihat antum semua dalam keadaan tetap semangat dan kami ucapkan selaku panitia jazakumullah khairul jaza kepada antum semua atas kehadirannya. Sekali lagi mohon dimaafkan apabila antum sempat menunggu beberapa menit ataupun beberapa puluh menit Ikhwani fiddin, sebagaimana tema yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman, yakni tentang keutamaan tauhid dan kami minta kepada antum semua untuk menyampaikan materi dan mohon tidak ada yang berbicara. Mari kita mulai majelis kita ini dengan sama-sama baca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman rahimahullah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman wal akhawat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, oleh Allah setiap langkahnya dengan derajat. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita bacakan untuk Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka dengan izin Allah akan kita sampaikan 2 atau 3 hadis. Kalau waktunya mencukupi, maka kita akan tuntaskan hadis. Walaupun ini maka amalan dan ibadah kita buah dan cabangnya. Adapun tauhid adalah akarnya. Jadi ini sampai berbuih mulut kita mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan kita tidak mengamalkan tuntutan kalimat tersebut, maka tidak akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Kenapa? Hakikat tauhid adalah menjalankan ibadah. Yang sudah meninggal, bagaimana kita bisa menemukan dalam logika kita sudah meninggal kemudian di alam barzakh mendapatkan azab yang diazabnya ruh ataupun jasad? Kalau dilogikan kan tidak ketemu. Tetapi iman sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah, sesuatu yang dengannya saya berdoa kepadamu dan saya berzikir. Dari mana Rasulullah tahu perkataan Nabi Musa sedangkan mereka tidak sezaman? Maka jawabannya ada dalam surat An-Najm ayat ketiga. Wa ma yantiqu 'anil hawa
In huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad berucap bukan berdasarkan hawa nafsu, tetapi merupakan perkataan wahyu yang datangnya dari Allah. Jadi memang tidak ada sejarah yang mencatat perkataan-perkataan Nabi Musa sehingga Nabi Muhammad membacanya, tidak ada. Tetapi ini merupakan wahyu dari Allah. Maka Nabi Musa berkata, "Ya Rabb, ya Allah, ajarkan kepada hamba sesuatu yang dengannya hamba pakai untuk berdoa kepadamu dan berzikir kepadamu." Maka Allah menjawab, dan di antara mukjizat Nabi Musa, beliau bisa berbicara langsung secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Nabi Musa secara pembicaraan yang langsung, dan ini mukjizat Nabi Musa. Maka Nabi Musa berkata, "Ajarkan kepadaku ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Maka apa kata Nabi Musa? Qala kullu ibadika yaquluna dzalik. Ya Allah, kalimat itu kalau bahasa kita, ya Allah, kalimat itu kalimat yang pasaran. Semua hambamu mengucapkan kalimat itu ya Allah. Artinya Nabi Musa pengen kalimat yang spesial, yang sangat istimewa. Nabi Musa belum sampai kepadanya ilmu betapa agungnya kalimat tauhid serta pengamalannya la ilaha illallah. Maka ya Allah, ajarkan kepada saya kalimat yang lain yang lebih istimewa, karena itu kalimat semuanya orang ngomong ya Allah. Para hambamu sebelumnya mengucapkan la ilaha illallah. Berikan kalimat yang lebih istimewa. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Musa, lau anna as-samawati as-sab'a wa 'amiruhunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffah." Wahai Musa, kalau seandainya ada dua neraca timbangan, yang satunya itu terisi 7 lapis langit serta seluruh isi-isinya kecuali aku. Allah mengatakan demikian. Kalau seandainya ada sebuah timbangan yang isi timbangan itu adalah 7 lapis langit serta isi-isinya. Apa isi langit? Bintang, planet, matahari, bulan, awan, seluruhnya. Arsy, makhluk yang teragung yang diciptakan oleh Allah, dan tidak ada makhluk yang lebih besar daripada itu, yaitu arsy, tempat Allah bersemayam. Maka kalau seandainya satu timbangan tersebut 7 lapis langit serta isinya terisi kecuali aku, karena Allah berada di arsy. Ketika kita ditanyakan Allah itu di mana, maka orang yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah menjawab Allah bersemayam di arsy. Kenapa demikian? Karena Allah yang katakan itu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Tsumma istawa ila as-sama' huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa ila as-sama'." Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian bumi serta isinya, kemudian dia bersemayam di arsy, di langit. Makanya Allah mengatakan kalau satu timbangan itu penuh terisi dengan 7 lapis langit dan seluruh isi-isinya kecuali aku. Kenapa? Karena Allah berada di langit, di arsy, kecuali aku. Kemudian terisi pula dengan 7 lapis bumi serta isi-isinya. 7 lapis langit serta isinya, 7 lapis bumi serta isinya. Kemudian di timbangan yang lain
Timbangan yang satunya terisi kalimat La ilaha illallah. Dua neraca timbangan. Yang satunya isinya langit serta bumi serta isinya. Kemudian yang satunya la ilaha illallah. Apa kata Allah? Malat bihinna la ilaha illallah. Maka timbangan yang terisi kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada dunia serta isinya, serta langit serta isinya. Masya Allah. Ini keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali agar lebih fahamnya kita terkait beratnya timbangan la ilaha illallah dibanding bumi serta isinya, langit serta isinya, mari kita melihat hadis yang kedua, hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang seorang laki-laki yang berbuat maksiat, kemudian dia tidak pernah beramal saleh, tetapi dia mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala karena dia beramal, karena dia memiliki kalimat tauhid di dalam hatinya. Apa kata Rasulullah? Yusahu bi rajulin min ummati. Nanti di akhirat akan ada seorang laki-laki yang diteriaki ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Di antara seluruh manusia maka akan ada laki-laki yang diteriaki, "Hei kau, sini." Kemudian apa kata Allah? Fayunsharu lahu tis'atan wa tis'ina sajala. Kemudian ketika dia diteriaki, maka dia diberikan oleh Allah catatan amalannya. Yang isi catatan amalannya itu 99 lembar. Kemudian kata Rasulullah, kullu sajalim minha muddal basar. Dan setiap daripada 99 lembaran tersebut, satu lembarnya selebar dan seluas mata memandang. Wallahu alam bisawab, saya tidak tahu, ikhwah fillah rahimakumullah, jarak pandang kita ini kalau tidak ada batasan, kalau tidak ada sesuatu yang menghalangi, seluas apa, wallahu alam bisawab. Ibaratnya kita berdiri di pinggir laut, kemudian kita melihat di pinggir pantai, pantai yang sebelah sana, tidak terlihat lagi. Jadi begitu luas. Begitu luas. Satu lembarnya seluas mata memandang. Dan lembaran tersebut berjumlah, apakah malaikat atid berbuat zalim kepadamu? Apakah engkau mengingkari isi kitab ini yang isinya perbuatan maksiatmu? Fayaqul, kemudian dia menjawab, la ya Rabb, tidak ya Allah. Saya tidak mengingkari. Maksiat lengkap di situ. Kemudian dia tidak mengingkarinya. Dia tidak mengingkarinya. Karena apa? Nanti di akhirat, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak akan ada di antara kita yang sanggup dan bisa berbohong di hadapan Allah. Kalau di pengadilan dunia, kita bisa lolos. Tapi kalau di pengadilan Allah, tidak ada yang lolos. Kenapa? Karena yang bersaksi itu bukan orang lain. Yang bersaksi itu diri kita sendiri. Bagaimana kita akan berbohong? Allah berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, pada hari kiamat, maka kami akan menutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara kepada kami adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan bersaksi kaki-kaki mereka. Jadi tidak akan bisa berbohong. Kalau di dunia pengadilan lewat, kalau di akhirat tidak ada yang lewat, tidak ada yang diterzolimi. Maka apakah engkau mengingkari tulisan-tulisan ini? Maka orang tersebut menjawab, la ya Rabb, semuanya benar. Dia telah melakukan perbuatan maksiat, seluruh kehidupannya maksiat. Fayuqal alaka uzrun am hasana? Apakah engkau memiliki uzur? Apakah kamu punya alasan kenapa berbuat dosa sehingga engkau diampuni oleh Allah?
Apakah engkau memiliki alasan? Apakah engkau memilih uzur sehingga perbuatan dosamu dihitung oleh Allah dengan maaf dan dengan ampunan? Atau apakah engkau memiliki perbuatan yang baik? Apakah engkau memiliki amal saleh sehingga amal soleh tersebut menghapuskan dosa-dosamu? Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Hud ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan yang baik, amal yang saleh bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan ini juga termasuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan dosa dengan memperbanyak amal soleh. Kenapa? Tamhuha. Perbuatan dan amal soleh itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka dikatakan kepada laki-laki ini, apakah engkau memiliki alasan terhadap perbuatan dosamu sehingga Allah mengampuni? Atau engkau memiliki perbuatan yang baik, amal yang saleh, sehingga perbuatan dosamu diampuni dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka laki-laki tersebut fayuhabur rajul, maka dia pun tersungkur. Kenapa? Dia tidak memiliki alasan yang membenarkan perbuatan dosanya, dan dia tidak memiliki perbuatan amal yang baik yang menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Lalu dia tersungkur, putus asa, dan di dalam hatinya dia sudah yakin namanya tercatat di kerak-kerak neraka, dan dia sudah yakin akan dilempar di dalam lubang-lubang jahanam. Dalam keadaan dia tersungkur, dalam keadaan dia sudah putus asa, kemudian dikatakan kepadanya fayuqal, kemudian dikatakan kepadanya, bala innalaka hasanah, bala innalaka indaka hasanah. Sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya, kata Rasulullah, orang tersebut memiliki satu kebaikan. Sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan. Wa innahu la zulma alaik. Dan engkau tidak akan dizalimi. Kalau seandainya engkau melakukan kesalahan, kesalahanmu dicatat sebagai dosa. Kalau seandainya engkau melakukan satu kebaikan tersebut akan dicatat sebagai pahala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah tidak zalim kepada para hambanya. Orang yang berbuat dosa dia akan melihat dosanya. Orang yang melakukan kebaikan dia akan mendapatkan pahalanya. Maka dia tidak dizalimi. Dia tidak sadar. Apakah engkau memiliki kebaikan? Maka dia tersungkur dan putus asa. Dia merasa tidak yakin, tidak pernah berbuat kebaikan selama di dunia, sehingga dia tersungkur. Maka dikatakan engkau tidak dizalimi. Sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan. Yang kebaikan tersebut fayukhriju lahu bitaqah. Kemudian kebaikan yang pernah dia lakukan itu dikeluarkan baginya sebuah kartu. Sebuah kartu fiha, yang tercatat di dalam kartu tersebut, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Dan diberikan kartu itu kepadanya. Kemudian dia bertanya, fayaqul ya Rabb, ma hadhihi bitaqah wa ma hadhihi sajalat. Maka laki-laki bertanya, laki-laki tersebut, ya Allah, ini kartu apa? Dan ini buku catatan amal apa ya Allah? Innaka la tuzlam. Sesungguhnya kata Allah, engkau tidak dizalimi. Kalau seandainya berat keburukannya, maka tempatnya neraka.
kebaikannya maka tempatnya surga. Faman thaqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Apa ayatnya itu? Berat timbangan keburukannya, maka tempatnya neraka. Maka ditimbang 99 lembar tadi, ditimbang oleh Allah dalam neraca timbangan. Kita tahu hari kiamat itu, ya, hari kiamat di antara istilahnya adalah yaumul mizan, hari pertimbangan. Ada neraca timbangan yang kita tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Akan diciptakan oleh Allah 9 lembar. Tiap lembarnya seluas semata-mata ditaruh di atas satu timbangan. Lalu timbangan yang lainnya terisi kartu yang bertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, dan dia pun kita lihat kembali kepada hadis yang pertama. Ketika Nabi Musa, ya Rabb, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uk, dunia serta isinya. Makanya orang tadi dengan kartu la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala akan ia ke dalam surga. Tapi syarat mutlaknya dia tidak pernah berbuat syirik. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bagi orang yang bersyahadat, Allah jamin baginya masuk ke dalam surga. Dan kita lihat hadis yang ketiga. Hadis yang datangnya dari Ubadah bin Samit. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau. Ubadah bin Samit berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqa ila Maryam ruhun minhu al jannatu haqq wan naru haqq adkhalallahu al jannah ala ma kana minal amal. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersyahadat tidak ada zat yang patut disembah melainkan Allah, Muhammad adalah utusan Allah, Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, Nabi Isa merupakan hamba dan utusan Allah, kalimat yang Allah sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, dan meyakini surga benar, neraka benar, maka Allah masukkan ia ke dalam surga dari amalan manapun yang dia kerjakan. Jadi klimaks balasan yang bertauhid surga. Tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, Syekh Utsaimin, semoga Allah merahmati beliau. Syekh Utsaimin merinci hadis-hadis yang kita sampaikan ini, bahwa orang yang bersyahadat yang dijamin oleh Allah ke dalam surga bukanlah orang yang bersyahadat serta-merta dengan lisannya kemudian dia masuk surga. Tetapi orang yang bersyahadat yang masuk surga adalah orang yang mengetahui makna syahadat tersebut, kemudian merealisasikan tujuan-tujuannya. Orang yang 99 amalan catatannya semuanya keburukan, kemudian dia mendapatkan timbangan kartu surga, itu adalah orang, kata Syekh Utsaimin, yang ketika seumur hidupnya perbuatan maksiat, Kemudian kita ketika akan meninggal, dia mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang seumur hidupnya maksiat dan dia tidak pernah berbuat syirik. Seumur hidupnya maksiat. Kemudian ketika akan meninggal, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi ucapannya itu adalah ucapan yang jujur, yang dia mengetahui maknanya dan sungguh-sungguh mengamalkan tujuannya. Bapak Ibu sekalian, ilmu Allah mendahului waktu. Ilmu Allah mendahului peristiwa. Seseorang yang akan meninggal, kemudian dia berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
dan di dalam hatinya terdapat kejujuran untuk mengamalkan kalimat-kalimat tersebut, yaitu beribadah kepada Allah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram, maka orang itulah yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam sorga. Makanya kita dapatkan hadis yang berbunyi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang ketika meninggal dia berucap la ilaha illallah, maka Allah jamin baginya syurga. Tapi siapa mereka? Adalah orang yang jujur dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi dia tidak jujur dengan syahadatnya. Tampak dari amalan-amalannya. Ada orang yang bersyahadat lisannya, tetapi kufur perbuatannya. Diperintahkan oleh Allah melaksanakan solat 5 waktu. Diperintahkan oleh Allah mengeluarkan zakat. Diperintahkan Allah untuk senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian dia mengingkarinya secara amalan, meyakininya secara pemahaman. Ini kasus umat Islam. Telah diteliti oleh Syekh Albani. Permasalahan umat Islam, ya, permasalahan umat Islam yang sangat krusial adalah permasalahan tauhid, di mana mereka bersyahadat dengan lisan, kufur dengan perbuatan. Ucapannya la ilaha illallah, tapi perbuatannya tidak menunjukkan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu tuntutannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hadis yang telah kita sampaikan. Yang pertama, keutamaan bertauhid, bahwa dengan bertauhid dijamin oleh Allah surga dan diampuni oleh Allah seluruh perbuatan maksiat kita, asalkan tauhidnya itu adalah tauhid yang jujur dan benar, dan dia berucap dengan lisannya, kemudian dia beramal dengan amalan perbuatannya. Tidak cukup hanya secara lisan. Kita dapatkan orang, ya, saya memprediksi mayoritas umat Islam yang tahlilan, saya memprediksi, ya, lahirnya amalan tahlilan adalah dari hadis-hadis yang sahih yang salah dalam memahaminya. Memang tahlil itu kalau di dalam hadisnya ini dia, bahwa keutamaannya besar, masuk surga. Siapa yang berucap la ilaha illallah masuk surga. Siapa yang berucap la ilaha illallah diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Dan keutamaannya itu dari hadis-hadis yang sahih. Tetapi difahami dengan cara faham yang salah, sehingga mayoritas kaum muslimin memahami kalimat tauhid hanya dalam ucapan lisan. Makanya kita lihat sebelah sini la ilaha illallah, sebelah sini la ilaha illallah. Sehingga kalimat la ilaha illallah ini menyalahkan makna-maknanya. Ada orang yang dengan la ilaha illallah kemudian dia tinggalkan salat isya. Ada orang yang dengan kalimat la ilaha illallah dia meninggalkan salat isya. Atau bahkan tidak meninggalkan salat isya, menunda waktu salat isya. Padahal kalimat lidahnya la ilaha illallah, dalam keadaan dia tidak mengetahui maknanya. La ilaha illallah tuntutannya adalah beribadah kepada Allah. Bagaimana kita akan mendapatkan surga dengan kalimat la ilaha illallah sedangkan tujuan daripada maknanya tidak ditunaikan? Wal'iyadzubillah. Ini keutamaan yang pertama berdasarkan hadis yang kita sampaikan, bahwa timbangan kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada dunia serta isinya, bahkan lebih berat daripada dosa-dosa yang dikerjakan oleh umat manusia, selama kalimat tauhidnya itu benar dan jujur diucapkan. Muncul pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana kalau seandainya saya Pak Ustadz selalu berbuat maksiat tapi saya rajin mengucapkan la ilaha illallah, apakah saya diampuni oleh Allah dosa-dosa saya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau seandainya kita jujur dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, tentu kita tidak akan mau berbuat maksiat. Lalu bagaimana dengan kasus laki-laki yang kita sebutkan dalam hadis? Bahwa laki-laki itu, kata Syekh Utsaimin, dia berbuat maksiat ketika mau meninggal, dia ucapkan la ilaha illallah dengan jujur.
dengan jujur. Dia akan mengamalkan perintah-perintah la ilaha illallah. Cuma karena dia sudah datang ajal, sehingga dia tidak bisa mengerjakan tujuan kalimat la ilaha illallah. Dan Allah tahu, walaupun dia meninggal, ya, walaupun Allah tidak menilai secara real, ilmu Allah mendahului keadaan, ilmu Allah mendahului peristiwa. Apalagi kita yang masih panjang umur. Yang orang yang mau meninggal saja Allah tahu kalimat la ilaha illallahnya jujur atau tidak. Kalau kita yang panjang umur ini, jangankan Allah, manusia secara zahir bisa melihat. Ini kalimatnya jujur atau tidak. Lihat kalau azan. Kalau ketika dikumandangkan azan, ada yang masih melanjutkan pekerjaan dunianya, ada yang memenuhi panggilan Allah. Maka yang memenuhi panggilan Allah secara zahir kita katakan dia jujur dengan kalimat la ilaha illallahnya. Maka mudah-mudahan kalimat la ilaha illallahnya akan mengampuni dosa-dosanya. Tapi kalau seandainya ada orang yang la ilaha illallah ketika azan berkumandang, kemudian dia dahulukan amalan-amalan duniawinya, maka kalimat secara zahir kita katakan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan tidak jujur. Itu hanya solat. Dan kiaskan kepada seluruh ibadah yang lain. Kiaskan kepada seluruh ibadah yang lain. Kalau seandainya kita tinggalkan kewajiban, satu kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita, maka sesungguhnya kita telah bohong dalam berucap kalimat la ilaha illallah. Ini keutamaan yang pertama, dihapuskan oleh Allah segala dosa kita selama kalimat tauhid yang telah kita sampaikan tadi lebih berat daripada dunia serta isinya, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau, perbincangan antara Nabi Musa alaihi salatu wasalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi mereka yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah jamin baginya surga dan mereka kekal selama-lamanya di dalam surga tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Barangkali para hadirin, ikhwan semua yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini 3 hadis yang berbicara tentang keutamaan tauhid dan kita sejajarkan dengan waktu karena beberapa menit lagi, sekitar setengah jam lebih, 40 atau 45 menit lagi, insyaallah kita akan menunaikan salat zuhur. Maka majelis ta'lim kita ini untuk penyampaiannya kita cukupkan, dan insyaallah kita lanjutkan dan kita perluas penyampaiannya melalui tanya jawab. Barangkali ada di antara bapak-bapak atau para ikhwan yang mau bertanya secara langsung, kita persilahkan. Bagi mereka para akhwat dan para ummahat yang mau bertanya, maka kita persilahkan dengan melalui media tulisan terkait keutamaan bertauhid atau yang lainnya, kita persilahkan kepada tauhid ya. Disilakan antum persiapkan untuk bertanya tentang seputar keutamaan tauhid biar kita fokus ke sini. Ya, fadhal. Ada yang langsung? Ya, silakan, ada salah satu ikhwan kita. Ya, kemudian kita tambahkan dengan la ilaha illallah 100 kali lagi. 100 kali lagi. Ya. Kepada mudah-mudahan saudara saya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Jadi bagaimana kalau seandainya lafaz zikir setelah sholat itu kita tambah tahlil la ilaha illallah. Beliau berkata, kalau seandainya agama ini landasannya adalah akal, maka lebih tepatnya menurut akal yaitu di bagian telapak kaki. Karena bagian telapak kaki adalah bagian yang paling kotor. Tetapi tidak dibasuh karena menggunakan kaus kaki, khuf, dan beliau mengusapkan kaus kaki beliau di bagian punggung kakinya. Di bagian punggung kakinya.
agama ini merupakan dalil dari Al-Quran dan hadis serta sunnah dari Rasulullah SAW, maka kita mengikut kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun menurut karena bagian yang paling kotor, tetapi syariat kita landasannya adalah dalil dan perbuatan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa di antara kalian yang berzikir setelah salat 5 waktu, subhanallah, 33, kemudian tahmid 33, 33, dan dilengkapkan dengan 100 yang bunyinya dengan tahlil, dilengkapkan yang ke-100-nya dengan tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala, pun sebanyak buih di lautan. Setelah Rasulullah menyampaikan hadis itu, para sahabat yang hadir, beliau amalkan itu. 33, kemudian dilengkapkan dengan 100, yaitu la ilaha illallah dan seterusnya. Keesokan harinya, ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Tafsirul Qur'anil Azim, dalam kitab tafsirnya. Keesokan harinya, sebagian sahabat yang ketika hadir di masa Rasulullah menyampaikan keutamaan berzikir tadi, lupa. Sudah, kita ambil bilangan yang 34 aja lah. Kalau 34 pula pahalanya. Kalau kita zikirnya 34, tentu pahalanya 34. Kalau kita zikirnya 33, tentu pahalanya 33. Ya kan? Semakin banyak berzikir, semakin banyak pahalanya. Itu kan akal kita. Tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan, landasan syariat bukan akal, tetapi sunnah dari Rasulullah. Maka sahabat yang ragu tadi, dia tidak berinisiatif, sudahlah 33 saja, 34 sajalah, atau 44 saja, atau 50, enggak. Tetapi beliau datang lagi kepada Rasulullah. Takut jumlah bilangan zikirnya berselisih. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam." Barang siapa yang berselisih dengan amalan Nabi, padahal sudah sampai kepadanya keterangan dan tidak mau mengikuti jalan para sahabat, kami akan kekalkan ia dalam api neraka dan kami akan istiqomahkan ia dalam kesesatan. Jadi para sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasul, kemarin zikir yang engkau ajarkan 33 atau 34. Maka Rasulullah mengulang hadisnya, yaitu masing-masing daripada zikir tersebut 33 dan dilengkapkan ke yang 100 dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya sampai sekarang zikir kita 33, tidak 44, dan tidak ada di antara kita yang berani merubahnya. Lalu bagaimana kalau seandainya kita tambah dengan la ilaha illallah menjadi 100? Bapak-bapak para hadirin, jangankan kita menambah zikir, merubah zikir saja, merubah jumlah bilangannya saja, tidak berani para sahabat, dan diancam oleh surat An-Nisa ayat 115, wa nuslihi jahannam, dikekalkan dalam api neraka wal iyadu billah. Jangankan menambah amalan zikir, merubah, memodifikasi zikir dalam bentuk bilangan jumlah. Mana yang lebih berat? Mana yang lebih nampak perubahannya? Menambah amalan zikir atau merubah zikir yang sudah ada? Menambah amalan zikir ini lebih berat. Kenapa? Dari tidak ada menjadi ada. Nah, para sahabat menambah jumlah bilangan zikir saja tidak berani. Walaupun 1 saja. Sudah 33 jadi 34. Kalau menurut akal kita kan, zikirnya 33 tentu pahalanya 33. Kalau zikirnya 44 tentu pahalanya 44. Tetapi akal kita bukan dalil syariat. Ini yang pertama.
Barangkali itu menjadi jawaban dari pertanyaan kita, dan Rasulullah SAW dengan jelas beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah diamalkan oleh Nabi, maka amalan itu tertolak. Kemudian sebagai penutup daripada pertanyaan ini, bahwa Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi itu derajatnya lebih tinggi daripada seluruh para ulama. Kenapa? Sahabat Nabi ini adalah orang yang bermuamalah dengan wahyu, orang yang bermuamalah dengan sumber dalil, yaitu Nabi. Maka para sahabat paling mengerti dengan dalil-dalil dan faham-faham dalil. Maka Ibnu Mas'ud berkata, kalau seandainya engkau melakukan sebuah amalan yang bid'ah, yang tidak pernah dikerjakan Nabi, sekalipun itu engkau anggap baik, sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan yang terlarang, sekalipun engkau menganggapnya baik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini ada pertanyaan yang lain. Afwan Ustadz, apakah kalimat syahadat dari Nabi terdahulu memakai Muhammad Rasulullah? Syukran. Kalau secara teorinya iya, tapi kalau secara prakteknya wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, dari mana kita tahu bahwa secara teorinya mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Surat Al-Anbiya ayat 25. Bahwa Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Seluruh para nabi diwahyukan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah. Seluruh para nabi diwahyukan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah. Dan di antara bentuk pentauhidan Allah yaitu bersaksi dan beriman kepada seluruh utusan. Kita dapatkan di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil. Di dalam literatur sejarah tentang Waraqah bin Naufal, pendeta-pendeta yang menguasai kitab Injil terdahulu, ketika Nabi Muhammad pergi ke Syam, bertemu dengan seorang pendeta yang menguasai kitab Injil, dan dia berkata, "Ini utusan Allah, jangan engkau ikuti ia bersama engkau." Maka nanti ketika dia dewasa, dia akan dikucilkan, diusir oleh orang-orang kaumnya. Para pendeta dahulu dan orang-orang Yahudi sangat mengetahui Nabi secara terperinci, bahkan ciri-ciri fisik yang tersembunyi. Kenapa? Karena di dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur telah disifati oleh Allah tentang Nabi yang terakhir, yaitu Muhammad. Mimba' sallallahu alaihi wasallam, mimba'di ismuhu Ahmad. Akan datang nanti Nabi yang terakhir, namanya Ahmad. Dan itu seluruh Nabi beriman kepada seluruh perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk yang ada dalam kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Makanya kita dapatkan ada kisah yang ditulis oleh seorang ulama, saya lupa namanya, di dalam kisah-kisah umat terdahulu. Sehari, ya, judul bukunya Sehari di Kediaman Rasulullah. Itu ada judul, saya lupa penulis buku tersebut. Sehari di Kediaman Rasulullah. Ada buku itu, saya rekomendasi untuk dibaca kepada para jamaah kita di Palembang. Pak Ustadz katanya, saya mengkhatam baca buku itu sampai 7 kali. Setiap kali khatam saya menangis, Pak Ustadz. Karena buku itu menggambarkan tentang kehidupan Nabi dan akhlak beliau. Seolah-olah kita sedang bersama beliau. Jadi di dalam buku itu, Sehari di Kediaman Rasulullah, boleh nanti kalau ada yang punya buku itu bagus sekali. Jadi di dalam buku itu dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang dengan seorang Yahudi. Kemudian Rasulullah terlambat bayar hutang. Karena beliau terlambat bayar hutang, maka Yahudi itu datang dalam keadaan emosi.
diambilnya kerah baju Rasulullah, ditariknya seperti itu. Kemudian dalam keadaan seperti itu, qaddarallah Umar bin Khattab menyaksikan kejadian itu. Umar bin Khattab cabut pedang. Karena orang yang paling dia cintai ditarik kerahnya oleh seorang Yahudi. Ketika seperti itu, Umar bin Khattab marah dan dia emosi terhadap orang Yahudi tadi. Kemudian Rasulullah SAW dengan akhlaknya yang mulia dan dengan asas keadilan dia berkata, Umar, saat ini bukan ini yang kami butuhkan. Umar tahu Rasulullah mencegah, jangan seperti itu. Kemudian Umar bin Khattab 190 derajat berubah dari murka menjadi ridha. Karena dia taat betul sama Nabi. Antum pernah enggak terbayang kalau antum berbakti kepada ibu antum, taat betul sama ibu antum, ibu kandung antum, taat betul, perkataannya titah yang dimuliakan. Antum tiba-tiba ingin melamar pekerjaan. Sudah diterima, sudah di ACC, tinggal bekerja. Tiba-tiba ibu antum ngomong, "Nak, kamu resign dari tempat bekerja itu. Sudah, jangan kerja di situ lagi." Kalau antum ridho dan taat kepada ibu antum, bagaimana sikap antum terhadap perkataan ibu tadi? Langsung resign. Dari hati yang menggebu-gebu ingin bekerja, langsung resign. 190 derajat berubah. Umar bin Khattab dalam keadaan emosi, dia mau marah sama orang Yahudi tadi. Umar, saat ini bukan ini yang kami butuhkan. Langsung berubah dia. Kalau begitu ya Rasulullah, apa? Umar, kata Rasulullah, saat ini yang kami butuhkan, nasihati saya supaya cepat membayar hutang. Dan nasihati Yahudi ini supaya dia tidak marah. Dikerjakan oleh Umar. Ya Rasul, cepat bayar hutang. Mudah-mudahan engkau permudah. Dan Umar yang bantu untuk bayar hutang tadi. Kemudian dinasihati oleh Umar, wahai Yahudi, jangan kau marah kepada Rasulullah. Diamalkan. Kemudian setelah itu, melihat kejadian itu, ya, apa kata orang Yahudi tadi? Apa kata orang Yahudi tadi? Wahai Muhammad, baru kali ini saya ketahui seluruh data tentang dirimu saya sudah tahu. Ini perkataan Yahudi tadi. Seluruh data tentang dirimu saya sudah tahu. Kenapa? Dalam kitab Taurat terisi. Muhammad itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seluruh tentang kehidupanmu saya tahu, wahai Muhammad. Saya tahu itu. Karena itu beritanya dari Allah. Kecuali satu yang saya tidak ketahui. Apa itu? Bahwa ternyata engkau adalah orang yang bertambah kemuliaanmu kepada orang yang ingin berbuat zalim kepadamu. Tahu maksudnya? Tahu maksudnya? Baru kali ini saya mengetahui ya Rasul, ya wahai Muhammad, dan saya menyaksikan betul bahwa ternyata engkau bertambah kemuliaanmu terhadap orang yang ingin berbuat zalim kepadamu. Wahai Muhammad, dengarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dari percakapan itu apa yang kita ketahui? Bahwa Yahudi tadi telah mengetahui identitas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ada di dalam kitab Taurat. Waraqah bin Naufal ketika tahu ini Muhammad berdasarkan perkataan Injil, maka dia berkata, kalau seandainya saya mendapatkan engkau sebagai seorang utusan dan saya masih hidup dan engkau dikucilkan oleh umatmu, saya akan berjuang untuk membelamu wahai Muhammad. Jadi secara teori ada, tetapi secara syahadat, wallahu alam bisawab. Saya tidak tahu, tentu syahadat nabi-nabi terdahulu tetap mentauhidkan Allah dan tetap bersaksi bahwa seluruh para nabi adalah utusan Allah, dan itu tetap. Cuma syahadat masing-masing mereka bagaimana ketentuannya, wallahu alam bisawab, saya tidak tahu. Secara teori ada, kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana menanggapi pembagian tauhid
hakimiyah dalam kelompok tertentu. Masya Allah. Ya. Orang yang mengimani tauhid hakimiyah, sebelum saya jelaskan, ya, perlu kita ketahui bahwa di antara kelompok Islam tertentu ada yang beriman dengan tauhid hakimiyah. Tauhid hakimiyah itu adalah tauhid di mana mengimani, wajib kita mengimani kerajaan Allah harus, ya, wajib dan tidak ada uzurnya, wajib direpresentasikan di dalam kerajaan yang ada di muka bumi ini. Hukum-hukum Allah wajib secara mutlak, wajib secara mutlak diaplikasikan dalam kehidupan di dunia. Sehingga muncullah dan lahirlah pemahaman radikalisme, terorisme. Kenapa? Mengkafirkan orang-orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah secara mutlak. Jadi kalau saya berkomentar tentang tauhid hakimiyah, ini merupakan produk pemahaman yang mentah. Mentah. Kenapa? Karena kita secara akidah beriman hukum Allah hukum yang paling adil. Itu secara akidah. Tetapi secara penerapan bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentu tidak serta-merta dan tentu wajib dengan cara-cara yang ma'ruf. Ya. Kalau orang yang bertauhid secara hakimiyah, kalau ada di antara kita yang mencuri, dipotong tangannya. Kenapa? Kalau diserahkan ke polisi, berarti orang itu kafir katanya. Allah berfirman, "As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Yang mencuri laki-laki dan perempuan, potong kedua tangannya. Itu hukum Allah. Maka orang yang berpahaman tauhid hakimiyah, orang yang tidak menjalankan hukum Allah ini kafir. Dan ini pemahaman, produk pemahaman yang mentah. Mentah. Kenapa? Rasulullah pun mengaplikasikan hukum Allah itu secara bertahap. Dan dasarnya adalah kesadaran masing-masing pribadi. Terkait hukum negara, kita serahkan kepada pemerintah. Dan perhitungannya di sisi Allah. Perhitungannya di sisi Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian pemimpin dan kalian akan dihitung oleh Allah. Bukan kita yang menghitungnya. Jadi kita menjalankan sesuai apa yang dijalankan oleh Allah. Adapun yang berkaitan dengan hukum-hukum, maka itu kita serahkan kepada yang berwenang. Ya, yang berwenang. Jangan nanti ada orang berzina kita rajam. Itu tidak boleh. Kita serahkan kepada yang berwenang. Pak Ustadz, hukum yang diterapkan tidak sesuai dengan syariat. Maka yang menjalankan hukum tersebut nanti di akhirat perhitungannya dengan Allah. Adapun kita dikasih oleh Allah keamanan dan kenyamanan. Apa itu? Bapak Ibu sekalian. Apa keamanan yang Allah kasih kepada kita? Surat Al-Nisa ayat 59. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati pemerintah, taati Allah, taati Rasul dan taati pemerintah. Kesalahan dalam ketentuan itu kembali kepada Allah. Kita berlepas diri. Tetapi kita tetap menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah dicanangkan. Bayar pajak, wajib bayar pajak. Mentaati pemerintah itu kewajiban kita. Adapun nanti perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai nanti kita mengkafirkan orang-orang yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah. Kenapa? Penerapannya harus sesuai dengan cara yang syar'i. Mengajak kepada iman, mengajak kepada tauhid person dari satu orang. Antum harus baca bagaimana terwujudnya daulah Islamiyah itu di masa Rasulullah.
Itu kerajaan agama Islam itu terbentuknya dengan kesadaran, menyampaikan tauhid, menyampaikan iman sehingga orang sadar. Tidak ada tidak ada pemaksaan. Kalau seandainya orang yang berfaham hakimiyah bahwa mengkafirkan orang-orang, mengkafirkan, kita ini dikafirkannya. Kenapa? Karena kita mentaati pemerintah, sedangkan pemerintah katanya tidak berhukum kepada hukum Allah. Kita dikafirkannya oleh orang-orang yang berfaham hakimiyah. Menurut mereka kita kafir. Padahal kalau seandainya kita pakai pemahaman mereka, mereka juga kafir. Kenapa? Bayar pajak riba. Denda listrik riba. Siapa yang bisa berlepas diri dari perbuatan-perbuatan itu? Makanya segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum itu kita serahkan kepada yang berwenang, nanti Allah yang menghakiminya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ya, pemahaman tauhid hakimiyah merupakan salah satu di antara pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu mengarah kepada radikalisme dan terorisme. Dan Islam mengutuk dua perbuatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Jika ada orang yang dia ketika azan berkumandang dia mengerjakan sholat, tapi sesudah mengerjakan perintah Allah tersebut dia kembali berbuat dosa-dosa lagi, seperti menggunjing orang dan lain sebagainya. Yang mau saya tanyakan, apakah sholat dan amalan yang dia kerjakan itu tetap mendapatkan pahala, atau orang itu harus taubat nasuha dahulu supaya amalannya itu mendapatkan pahala? Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, Inna la nudhi'u man ahsana amala. Kami tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan orang-orang yang melakukan kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang berbuat kebaikan dapat pahalanya. Yang berbuat keburukan dapat dosanya. Maka orang yang salat dia dapat pahala salatnya. Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Orang yang solat dia dapat pahala solatnya selama solatnya itu sesuai tuntunan. Orang yang solat dia mendapatkan pahala solatnya. Orang yang menggunjing dia akan mendapatkan dosa menggunjingnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara memberi pemahaman terhadap keluarga yang masih mengadakan tahlilan dan memperingati 40 hari kematian yang jadi kebiasaan masyarakat setempat, khususnya di lingkungan saya. Saya tahu itu tidak boleh. Nah, bagaimana sebagai anak menasihatinya? Kepada yang bertanya dan kepada kita semua, cara menasihati orang tua dan keluarga yang memiliki pemahaman yang seperti itu, maka saya nasihatkan dengan beberapa nasihat. Pertama, terkait dengan pribadi kita masing-masing, maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan memperbanyak serta menyempurnakan untuk menuntut ilmu agama. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah memperbanyak dan menyibukkan diri dalam menuntut ilmu agama, maka hendaklah dia mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dia pelajari. Kemudian dia telah sempurnakan ilmu dan amalannya, barulah dia sampaikan kepada yang lain. Jadi tahapannya yaitu kita menyempurnakan diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita sempurnakan ilmu kita sempurnakan amalan kita. Mudah-mudahan dengan kita sempurnakan ilmu dan amalan itu menjadi dakwah dengan contoh kepada keluarga kita. Dakwah dengan contoh. Jadi jangan sampai nanti kita berdebat dengan orang tua. Pak ini salah, Pak itu salah, Pak ini haram, Pak ini bid'ah. Pak ini haram. Sehingga terjadi perdebatan antara orang tua dan anak. Tolong hindari itu. Jadi kita berdakwah dengan akhlak, berdakwah dengan contoh, serta berdakwah dengan ilmu. Kalaupun nanti telah kita sempurnakan ilmu dan amalan, telah kita tampakkan dengan contoh, boleh sampaikan kepada orang tua kita ilmu. Sampaikan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan perbuatan bid'ah. Rasulullah bertakziah 3 hari, bukan 40 hari. Sampaikan. Tetapi kewajiban kita hanya sebatas menyampaikan, tidak lebih daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika ada seseorang yang lebih dahulu pernah diramal mengenai nasibnya di masa depan, namun seseorang tersebut tidak percaya akan ramalan tersebut,
Akan tetapi seiring waktu ramalan tersebut benar Ustadz. Sehingga mengingatkan ia akan ramalan tersebut. Bagaimana ini hukumnya. Dan bagaimana cara menghilangkan pengaruh tersebut. Allahu Akbar. Masya Allah. Ketika diramal dia tidak percaya. Seiring waktu ternyata ramalan tersebut terwujud. Kemudian dia teringat. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Pertama yang perlu saya ingatkan. Bahwa alimul ghaibi wa syahadatu huwallah. Yang mengetahui perkara gaib adalah Allah. Adapun orang-orang yang berbicara tentang perkara gaib, tentang masa depan, sesungguhnya dia adalah iblis yang tampak, syaitan yang berwujud manusia untuk menyesatkan umat manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini merupakan kehendak Allah dan takdir dari Allah, bukan berdasarkan ramalan. Sesungguhnya ramalan merupakan ayat-ayat suci daripada syaitan dan iblis. Ramalan merupakan puisi-puisi syaitan. Adapun kita beriman kepada Allah, mengimani Allah, zat yang menguasai alam semesta, segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Al-Mulk ayat 18. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidakkah mereka memperhatikan burung yang ada di atas kepala mereka, mengepakkan sayapnya, terbang dalam keadaan mengepakkan sayapnya, dan tidak ada yang bisa menahan sayap kepakan tersebut, kepakan sayap burung tersebut, kecuali Allah zat yang maha rahman. Jadi itu yang kedua, bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, tidak ada hubungannya dengan kejadian. Yang ketiga, Allah dan Rasulullah mengancam dengan ancaman yang sangat keras. Rasulullah mengancam dengan ancaman yang sangat keras, memberi peringatan kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Di dalam kitab Fathul Majid Rasulullah bersabda, "Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian dia yakin dengan perkataan dukun tersebut, maka sungguh dia telah kafir dengan ajaran yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ancamannya kafir. Wal'iyadu billah. Kemudian di masa Umar bin Khattab, beliau telah menjalankan hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Al-kahin, orang yang berbuat dukun, as-sahir fadarbuhu bisayf. Rasulullah bersabda, hukuman bagi tukang sihir dipancung. Kenapa? Menyesatkan umat manusia. Kerjaan syaitan, kerjaan iblis. Dukun itu, ya, dukun adalah hambanya iblis. Dukun adalah hambanya syaitan yang menyesatkan umat manusia. Maka hukumannya adalah pancung. Di masa Umar bin Khattab, maka beliau telah memancung 3 tukang sihir selama beliau menjabat sebagai khalifah. Ini harus menjadi pertimbangan. Kemudian Pak Ustadz, bagaimana caranya ya menghilangkan pengaruh tersebut? Kepada yang bertanya, kalau hanya sekedar ingat, dulu pernah diramal dan terjadi, kalau hanya sekedar ingat, maka insya Allah itu tidak mengapa. Tapi kalau sudah masuk kepada tahap yakin dan iman bahwa ternyata rupanya ramalan itu benar, maka keyakinan ini menyebabkan dia kafir. Dan ini ancamannya api neraka. Wal'iyadzubillah. Bagaimana cara menghilangkan pengaruhnya? Cara menghilangkan pengaruhnya yaitu dengan ilmu. Dengan ilmu tauhid.
yang bertanya, mohon perhatikan. Saya akan sampaikan satu di antara ilmu tauhid yang terdapat di dalam Al-Quran, yang kalau seandainya yang bertanya memperhatikan yang apa saya sampaikan dan mengimaninya dengan iman yang jujur, insya Allah pengaruh itu detik ini juga hilang dengan taufik dari Allah. Apa itu? Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau seandainya Allah berkehendak terhadap sesuatu, maka Allah mengatakan jadi maka terjadilah. Butir akidah dari kalimat ini Bapak Ibu sekalian, dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Badar hafizahullah ta'ala, bahwa kita wajib meyakini kalimat yang berbunyi Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak terjadi. Apapun yang antum alami itu tidak ada hubungannya dengan ramalan, tetapi itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Barangkali ada pertanyaan lain, kita persilakan. Ya, silakan kalau masih ada satu pertanyaan lagi mungkin Ustaz. Ya, siapa? Untuk salat zuhur. Masih ada? Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Bolehkah kita mendoakan nenek kita yang non muslim, yang sudah meninggal ya? Sudah meninggal ya. Jadi di dalam kitab Tauhid Qaulul Mufid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, beliau menukil satu hadis di mana Rasulullah bersabda, "Ista'dzantu Rabbi." Saya minta izin kepada Tuhanku Allah. Minta izin apa? Pertama, Rasulullah minta izin untuk mendoakan ampunan bagi ibunya Aminah. Kemudian kedua, beliau minta izin untuk menziarahi kuburan ibunya. Maka Allah mengizinkan bagi Nabi Muhammad SAW untuk menziarahi kuburan ibunya, tetapi Allah tidak mengizinkan baginya untuk mendoakan ampunan bagi ibunya. Ini merupakan dalil bahwa Allah tidak boleh kita mendoakan ampunan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya haram. Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas tegas, beliau mengatakan haram. Haram hukumnya mendoakan ampunan bagi non muslim masih hidup ataupun sudah meninggal. Tapi bagi yang masih hidup boleh kita doakan. Boleh kita doakan dengan doa supaya dapat hidayah. Ya Allah, berikan kepada fulan bin fulan hidayah Islam. Boleh. Tapi kalau ya Allah ampuni dosa fulan, tidak boleh. Ya, dalilnya itu doanya Nabi Muhammad ketika beliau mendoakan salah satu di antara dua Umar. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar masih dalam keadaan jahiliyah, Rasulullah berdoa, ya Allah, Allahumma a'izzal Islam bi Umarin. Ya Allah, muliakan agama Islam salah satu di antara dua Umar. Dan itu ketika itu Nabi Umar bin Khattab belum masuk ke dalam agama Islam. Jadi boleh mendoakan hidayah Islam bagi yang hidup, tidak boleh mendoakan ampunan bagi yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu sudah menjadi ketentuan. Satu lagi Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Yang sering saya dengar tauhid ada 3, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang ini saya tanyakan bahwa ketiga tauhid itu tidak ada yang mengatakan hal baru. Bagaimana yang sebenarnya? Mohon penjelasannya. Syukron. Jadi
banyak orang yang menyanggah tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat merupakan tauhid yang diada-adakan. Banyak orang yang mengatakan seperti itu. Sebelum saya sampaikan kisah dan sejarahnya, saya sampaikan dulu pemahaman tauhid ini ya. Tauhid rububiyah ya, tauhid rububiyah mengimani isi tauhid rububiyah mengesahkan Allah dengan keyakinan. Apa itu? Mengesahkan Allah dengan keyakinan. Maknanya beriman kepada Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menciptakan. Itu tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah dengan keyakinan. Yakin kita Allah menciptakan langit dan bumi. Yakin kita Allah memberikan rezeki. Yakin Allah menghidupkan. Yakin kita Allah yang mematikan. Tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dengan beribadah. Bagaimana kita mengesahkan Allah? Dengan salat, dengan ibadah, dengan puasa. Puasa itu mentauhidkan Allah. Sedekah mentauhidkan Allah. Zikir mentauhidkan Allah. Haji mentauhidkan Allah. Jadi mengesahkan Allah dengan ibadah. Yang ketiga, asma wa sifat. Meyakini Allah memiliki nama yang mulia, sifat yang sempurna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddusus, Salamul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Yang Allah punya nama yang mulia, sifat yang sempurna. Pertanyaan saya, adakah dari keterangan tiga tauhid tadi yang salah? Kalau ada, di mana letaknya? Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dengan keyakinan. Yakin Allah memberikan rezeki, yakin Allah menciptakan, yakin Allah menghidupkan, yakin Allah mematikan. Ada yang salah? Tidak. Al-Quran menyebutkan itu. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Fatiris samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi. Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah penghidup, Allah yang mematikan. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Ada yang salah? Tidak ada. Uluhiyah, kita wajib mengesahkan Allah dengan ibadah, puasa, solat, zikir, doa, haji. Ada yang salah? Tidak ada yang salah. Asma wa sifat, surat Al-A'raf, walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama yang mulia, maka berdoalah dengan nama tersebut. Rasulullah bersabda, hadis dari Abu Hurairah, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Allah punya 99 nama, yang menghafalnya, mengamalkannya masuk surga. Ada yang salah? Tidak ada. Sebahagian orang menyanggah tiga tauhid ini karena istilah. Bahwa dulu di zaman Nabi, tidak ada Nabi Muhammad menyebutkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Saya jelaskan Bapak Ibu sekalian. Pernah sholat sunnah wudu? Pernah sholat sunnah wudu? Pernah. Sholat sunnah wudu itu tidak ada dalam istilah. Cari hadis. Sholat sunnah wudu. Dalam kitab fikih manapun tidak akan ketemu. Kitab Al-Wajiz, Fikih Sunnah, Nailul Autar, Kitab Al-Um, Nihayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Seluruh kitab fikih tidak ada yang mengatakan adanya sholat sunat wudu. Tidak ada. Di dalam hadis antum boleh cari dari kitab Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud, Tirmizi, seluruh kitab hadis tidak ada yang mengatakan bahwa adanya sholat sunnah wudu. Tidak ada. Di dalam istilah tidak ada. Tetapi dalam pengamalannya Rasulullah bertanya kepada Bilal, Bilal, ma arja amalin amal tahu hatta sami'tu dufan 'alaika fil jannah. Wahai Bilal, amalan apa yang kau kerjakan sehingga saya mendengar suara terompahmu di sorga? Maka Bilal menjawab, ya Rasul, saya tidak pernah bersuci kecuali setelahnya melaksanakan 2 rakaat. Saya tidak pernah berwudu kecuali setelahnya saya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Jadi para ulama mengistilahkan, dan itu diterima oleh seluruh ulama. Tidak ada yang menyanggahnya. Seluruh ulama Imam Syafi'i pun menerima.
ulama Imam Syafi'iyah pun menerima, seluruh para ulama, bahwa sholat 2 rakaat setelah berwudu diistilahkan oleh para ulama sholat sunnah wudu. Secara istilah tidak ada yang menyanggah. Secara pengamalan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tauhid rububiyah itu kasusnya seperti itu. Saya sudah tanya tadi, ada enggak yang salah dari isi-isinya? Tidak ada. Materinya sudah ada dalam Al-Qur'an. Saya sebutkan dalil-dalilnya. Tetapi pengistilahannya muncul di zaman kita. Tauhid rububiyah terambil dari kata Rabb. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Dalilnya surat Al-Fatihah. Materinya sudah ada, cuma perkembangan dalam istilahnya saja yang baru. Tapi Allah sudah menyebutkannya Rabbul alamin, Rabbil alamin. Rabb, rububiyah, konsep ketuhanannya Allah. Uluhiyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Uluhiyah itu terambil dari ilah, uluhiyah, mengesahkan Allah dengan beribadah kepadanya. Asma was sifat al-a'rab, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Jadi itulah terkait tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian. Demi Allah, bahagia, tidak terasa capek saya datang dari Palembang ketika datang ke Masjid Al-Wusta, mendapatkan antum duduk dalam majelis ilmu dan mendengarkan serta mencatat. Semoga Allah mencatat seluruh pahala antum dan menjadikan langkah kaki antum sebagai mengangkat derajat dan mengampunkan dosa-dosa antum sekalian. Aqulu qauli hadza fastaghfiruh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan materi beliau bisa kita pahami dengan baik dan mudah-mudahan juga bisa kita amalkan. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan nanti kita persiapan untuk sholat zuhur ya bagi ikhwan yang